dengan kekasih hatinya, seorang bintang sinetron pendatang baru bernama Wakit. Gosip deh, Mbak, ketahuan Mbak dari saya sih? Enggak, saya nggak mau komentar apa-apa soal kehidupan pribadi saya gitu. Apapun tentang kehidupan pribadinya termasuk seputar hubungan asmaranya, ia menolak untuk bercerita. Untuk yang satu itu, Davina yang pernah digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Dhani Rukmana itu, lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Aku punya komitmen sama diri aku sendiri kalau soal masalah pribadi aku, relationship aku nggak pengen ngomongin. Lupa memanjat doa dan harapan selama berada di Mekah. Aku berdoa pertama sih aku dikasih sehat sampai di atas, terus dikasih panjang umur, terus dikasih kerjaan yang baik, mudah-mudahan. Untuk yang satu itu, adik memang sempat menemukan hambatan. Rencana pernikahannya dengan sang kekasih terpaksa ditunda hingga tahun depan karena belum mendapat lampu hijau dari calon mertua. Hubungan adik dan kekasihnya itu bahkan sempat ikut-ikutan merenggang gara-gara restu yang tidak kunjung didapat. Sebetulnya bukan nggak setuju ya, cuman kan terutama dari pihaknya dia, terutama dari pihaknya cewek itu, karena dia tahu pekerjaanku seperti ini, apalagi sering, maksudnya pulangnya larut malam, apalagi kalau keluar kota juga jarang pulang sampai 2-3 hari gitu kan, sempat juga nggak setuju gitu. Cuman mungkin dari nyokap, dari mamaku ke hubungan sama keluarga dia baik banget, jadi ya udahlah sok atau dijalanin aja gitu. Rabu kemarin, Bejah dan Trinda Herlina kembali melanjutkan proses perpisahannya. Bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bejah menghadapi saat-saat akhir dari perjalanan pernikahannya dengan Trinda Herlina yang baru berjalan 4 bulan. Seperti pada persidangan pertama, majelis hakim masih membuka pintu perdamaian bagi pasangan ini. Namun rupanya, Bejah tidak lagi mampu memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Indah. Keputusan Bejah dan Indah untuk mengakhiri pernikahan sudah bulat. Gue nggak tahu gue dia udah ribet masalahnya gitu. Jadi gue serahin aja sama yang di atas deh, gimana apa yang dikasih gue terima. Pengen bahagia udah itu doang. Dari dulu gue pengen bahagia. Tentu ada pertemuan-pertemuan itu supaya bisa diharapkan realisasi perdamaian itu bisa terjadi. Tapi seandainya pun kalau tidak ada titiknya, kita juga harus memberikan satu solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak itu loh. Mengenai penyebab perceraian, Bejah yang sebelumnya enggan untuk membicarakan persoalan dalam rumah tangganya itu menolak untuk berkomentar. Wah itu urusan pribadi ya, nggak bisa gue. Gue terserah mau di ngomongin apa. Buat gue yang penting jangan sakitin istri gue. Karena sebelum Palu itu dipukul, statusnya masih istri gue. Jadi lo mau jelek-jelekin gue kayak apa juga gue gak bisa bodoh. Yang jelas ia membantah tuduhan keluarga Indah di sebuah infotainment yang menyebutkan kalau dirinya kerap bertindak kasar selama menjalani kehidupan berumah tangga. Lo kenal sama gue udah berapa lama? Lo kenal sama gue udah berapa lama? Pernah gak gue mukul orang? Pernah gak gue nyakitin binatang aja gue sakitin? Pernah. Gue kalau disakitin pasti gue yang pergi. Nggak pernah gue main. Nggak ada dalam hidup gue. Bapak gue nggak pernah mukul gue pernah sekalipun. Nggak ada alasan gue untuk mukul, apalagi orang yang gue sayangin. Udah gila apa gimana gue? Nggak mungkin gue mukul. Kami sangat sayangkan ada statement seperti itu di luar persidangan ya. Kami sangat sayangkan kalau ada statement seperti itu. Tapi saya rasa dari kuasanya juga cukup mengerti bahwa materi di persidangan ini tidak boleh sampai keluar. Tepat tanggal 24 Agustus kemarin, RCTI merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Berbagai acara pun digelar untuk menyambut hari lahir televisi swasta pertama di Indonesia. Rangkaian acara menarik disiapkan RCTI untuk pemirsa setianya tepat di hari kelahirannya yang ke-16 tahun. Stasiun TV swasta pertama di Indonesia ini menghadiahi pemirsanya dengan hiburan menarik selama 16 jam penuh.
Kemeriahan semakin terasa memasuki malam perayaan. Acara variety show yang berjudul Gulali 16 yang menampilkan deretan artis papan atas disiarkan langsung dari studio RCTI. Dilanjutkan dengan puncak acara yaitu penampilan Peter Pan dan Ari Lasso langsung dari Pantai Karnaval Taman Impian Jaya Ancol. Di Citraland, Jakarta Barat, Raja, ada band, 12 finalis Indonesian Idol, serta artis-artis RCTI mendapat giliran menghibur pemirsa, serta para peserta lomba menonton selama 16 jam yang berakhir pada pukul 11 malam. Ikutan acara ini jujur aja pertama karena saya tertarik dengan hadiahnya ya yang lumayan cukup besar, terus kepingin ikut memeriahkan acara ini dan juga untuk menambah pengalaman saya gitu. Dan sepertinya acara ini cukup menarik gitu ya untuk diikuti gitu. Tidak berhenti sampai di situ, kemeriahan perayaan ulang tahun ke-16 RCTI masih berlangsung pada tanggal 25 Agustus hari ini. Pukul 9 malam nanti, RCTI akan menampilkan Raja Dangdut Rhoma Irama bersama 6 diva dangdut langsung dari Pantai Karnaval Ancol. Dengan slogan barunya selalu di hati, selalu dinanti, RCTI akan selalu memenuhi janjinya untuk memberikan tayangan menghibur dan mendidik bagi para pemirsanya. Selamat ulang tahun, sukses selalu. Selamat ulang tahun buat RCTI, semoga acaranya makin bermutu dan berkualitas. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun RCTI. Selalu di hati, selalu dinanti. Mengucapkan ulang tahun yang ke-16 untuk RCTI, selalu di hati, selalu dinanti. Sebagai bintang pendatang baru di dunia akting, nama Davina begitu cepat dikenal orang. Sederet judul film dan sinetron pun berhasil ia bintangi. Sayang, semua keberhasilan yang diraihnya lewat dunia baru itu tidak selamanya selalu mendatangkan kebahagiaan bagi model yang juga pragawati ini. Sejauh ia melangkah, sedekat itu pula ia pada gosip yang akrab dengan kehidupan selebritis. Satu gosip yang membuat ia cukup merasa terganggu. Davina dikabarkan telah tinggal dalam satu atap dengan kekasih hatinya, seorang bintang sinetron pendatang baru bernama Wakit. Gosip deh, Mbak, kok tahuan Mbak dari saya sih? Enggak, saya nggak mau komentar apa-apa soal kehidupan pribadi saya gitu. Apapun tentang kehidupan pribadinya termasuk seputar hubungan asmaranya, ia menolak untuk bercerita. Untuk yang satu itu, Davina yang pernah digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Dhani Rukmana itu, lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Aku punya komitmen sama diri aku sendiri kalau soal masalah pribadi aku, relationship aku nggak pengen ngomongin. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang sengaja kami pilihkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Satu lagi kehidupan rumah tangga selebritis yang tengah dilanda keretakan. Kali ini menimpa rumah tangga presenter Tina Zakaria dengan suaminya Emir Liza yang menikah pada tahun 98 yang lalu. Kabarnya ketidakharmonisan pasangan ini membuat keduanya sepakat untuk bercerai. Kita masih upaya damai, nanti aja disampaikan sama Tina sendiri ya. Gugatan cerai pun dilayangkan Tina Zakaria pada bulan Agustus lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kamis hari ini, sidang perceraian pasangan yang telah dikaruniai seorang putra itu digelar untuk pertama kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tina yang lagi sibuk, Ijanya juga lagi sibuk. Alasan Dua-duanya. gugatan cerainya sendiri apa tuh, Mbak? Nanti belum masuk materi, jangan dibicarakan dulu. Ini masih upaya damai. Apa yang menjadi pemicu hingga perceraian tidak lagi dapat dihindari, Tina maupun kuasa hukumnya menolak untuk berkomentar panjang lebar. Agenda hari ini hanya untuk mendamaikan ya. Sidang pertama, kan tergugat tidak hadir. Kita panggil lagi untuk kedua kalinya. Itu sidang upaya damai. Wajib ya, itu pasal 82 Undang-Undang Nomor 789. Yang jelas perpisahan itu sudah menjadi keputusan bersama setelah ia dan suaminya tidak berhasil menyatukan kembali cinta mereka. Seharusnya dia hadir kan, tapi karena tidak hadir, ya kita sampaikan ditunda minggu depan. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
kami segenap redaksi Kabar Kabari mengucapkan selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-16. Dan jangan lupa pemirsa, terus saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.